Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palma atau Palmarum dari Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan 36. Saya akan membacakannya untuk kita. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam jemaah-jemaah. Pujilah Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Di situ ada Benyamin yang bungsu yang memimpin mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau perbuat bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang liar di tengah gelagah, kawanan banteng serta lembu jantan para bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Kuilah kekuasaan Allah di atas Israel. Kekuasaan kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman atau pemimpin dunia disambut dalam sebuah prosesi kehormatan atau karpet merah ya dengan diiringi musik kebesaran dan juga pengawalan yang luar biasa. Tapi seagung-agungnya penyambutan dunia tidak ada yang bisa menandingi gambaran yang telah disampaikan oleh pemazmur dalam perikop ini. Mazmur menampilkan prosesi yang bukan untuk raja manusia, melainkan untuk raja di atas segala raja, yakni Allah. Dalam perikop ini ayat 25 sampai 36 kita dapat belajar bagaimana seluruh umat bahkan seluruh bangsa mengakui kekuasaan Allah yang besar dan dahsyat. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Jadi kalau dikatakan arak-arakan itu adalah sebuah perjalanan prosesi atau helikot. Elohim, Allahku, Rajaku, Eli Malki Melech, Rajaku, dan ke tempat kudusnya Bakodes, itulah bahasa aslinya. Berarti ada perarakan atas kemenangan Allah atas musuh-musuhnya. Apa yang dapat kita pelajari dalam perikop ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, Allah layak dipuji karena kekuasaannya. Dalam
Kredo iman atau pengakuan iman pemazmur, Allah itu layak dipuji karena kekuasaannya tidak ada yang menandingi. Kalau dibandingkan dengan raja-raja di dunia ini hanya berpikir untuk memperlebar kekuasaan daerahnya dan harus berperang untuk merebut wilayah-wilayah itu. Akan tetapi pemazmur menggambarkan bahwa Allah sudah menang dan ini akan dirayakan dalam perarakan suasana perayaan prosesi masuk ke tempat kudus di Yerusalem, menyatakan apa? Kemuliaan serta kuasa Allah atas seluruh bangsa. Tadi dikatakan bahwa dalam arak-arakan itu ada di depannya para penyanyi, di belakang orang memetik kecapi, dan di tengah ada gadis-gadis memukul rebana. Ya, jadi ternyata luar biasa, kumpulan besar itu seluruh umat Israel sedang merayakan kemenangan Allah atas kekuasaannya, di mana Allah telah memimpin. Dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin dan menjadi penyelamat untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Luar biasa kalau kita sudah mengetahui Israel, ya. Usahlah dulu 100% ya. Tapi saya percaya 80% kita sudah pasti memahami sejarah Israel. Mulai dari terpilihnya Abraham, kemudian anak cucunya diperbudak di Mesir, keluar dari Mesir, sampai membentuk kerajaan, terpecah lagi dan terbuang ke Babel, kembali lagi ke tanah air. Nah, seperti itu kita bisa mengambil benang merahnya. Inilah luar biasa dalam perjalanan keselamatan Israel itu, Allah selalu berada di depan, hadir di tengah-tengah mereka untuk memelihara, menyertai umat itu. Dan inilah pengakuan pemazmur, Allah adalah raja yang layak dipuji, bukan hanya karena kebaikannya, tapi juga karena kekuasaannya. Ini juga lah yang harusnya menjadi pengakuan kita secara pribadi-pribadi, Amanginang. Bagaimana kita dapat mengakui bahwa hanya Allah Yahweh saja yang memiliki kekuasaan tertinggi mengatasi langit dan bumi, bahkan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia Kedua. Dia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan tegas. Yang menarik dan pernah dia mengatakan dalam keadaan sadar dan menyadarkan dirinya juga bahwa di atas kekuasaan manusia ada kuasa Allah yang tertinggi. Itu biasa pengakuan itu. Untuk menyadarkan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, raja-raja, presiden di dunia ini, siapapun pejabat-pejabat yang duduk dalam kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, atau dia menjadi bos dalam perusahaannya pun, atau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, kekuasaan wibawa sorgawi itulah yang harus kita miliki. Ada power sorga yang harus kita jalani, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Maka kita harus bisa menjadi berkat, menjadi terang. Ketika kita dapat mengakui bahwa
itu adalah raja di atas segala raja, maka kita hanyalah seseorang yang harus merendahkan dirinya. Hanya Allah saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Minggu Palma atau Palmarum ini kita juga dapat melihat nubuatannya kepada Yesus dalam perjanjian baru. Seperti yang dalam epistel tadi itu nubuatan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang Israel, orang Yahudi, orang banyak itu sedang mengarak-arak Yesus, mengeluh-elukan Yesus dengan menyorakkan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, selamatkanlah kami. Itu luar biasa, spontanitas yang mereka elukan itu kepada Yesus, mengaku bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Disitulah pelantikan Yesus menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Sekalipun pada waktu baptisannya di sungai Yordan, Allah menyatakan suaranya dan Roh Kudus turun atasnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ pelantikan Yesus sebagai imam, sebagai nabi dan juga sebagai raja. Di situ identifikasinya. Dan kemudian itu terulang lagi. Barak-barakan itu memasuki, menghantarkan bahkan jubahnya, daun palma, daun palem, menyorakkan Hosana. Dia harus duduk di keledai, bukan kuda. Karena kuda adalah menyatakan kekuasaan perang. Tetapi Yesus itu adalah menyatakan memerangi dosa, memerangi kuasa maut, dan memerangi kuasa iblis. Amin. Itu makanya dia datang ke dunia ini. Dan nubuatan dalam Mazmur 118 ayat 26 itu dan Zakaria 9 ayat 9 itu sudah dinyatakan. Ketika Yesus dielu-elukan, ya raja yang datang dalam keadilan dan kejayaan, penuh kelembutan dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pasti kesejajaran nas ini Allah sebagai raja diarak-arak karena kekuasaannya. Yesus pun diarak-arak karena kekuasaannya. Kenapa kita menyatakan bahwa Yesus itu dia menyatakan kekuasaannya? Nyanyian kita terakhir dalam ayat terakhir, di situ sudah diungkapkan yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkannya. Dia berjalan di atas air memberi 5.000 orang makan. Menghardik badai sehingga tenang. Dia berkuasa atas alam, berkuasa atas kematian, dia berkuasa atas kehidupan dunia ini. Dia sumber kehidupan. Amin. Dan yang paling luar biasa, ketika arak-arakan menuju salib itu, disitulah kemenangannya untuk mengalahkan kuasa iblis, maut dan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang menjadi kredo iman kita ya. Ketika dalam perjanjian lama Allah adalah raja. Dia sumber kehidupan secara jasmani dan juga rohani tentunya. Tetapi dalam perjanjian baru itu dinyatakan langsung keberadaan Allah itu sebagai manusia Yesus. Bahwa dia sanggup mengalahkan kematian, dia menang atas kuasa iblis. Karena kita akan memasuki Minggu Pasion dan hari Jumat depan, Jumat Agung. Kita akan melihat kemenangan Kristus dan Paskah dia bangkit dari kematian.
Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perikop kita, Allah mengokohkan umatnya. Dalam arak-arakan umat itu memasuki tempat kudus Bakodes, ada beberapa suku sebagai perwakilan seluruh umat Israel. Yang pertama suku Benjamin. Itu mewakili raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Kemudian yang kedua suku Yehuda dicatat karena janji Tuhan kepada Daud bahwa Sang Mesias akan berasal dari keluarga Daud dan akan merajai untuk selama-lamanya. Ini penting sekali ternyata pemazmur mencatat ini ya. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah dari bagian utara, tadi bagian selatan ya. Suku Zebulon dan Naftali sebagai perwakilan. Karena mereka yang sangat setia dalam perang untuk menduduki tanah Kanaan. Tuhan berperang bagi umatnya dan membuat para raja-raja dunia ini tertunduk, takluk, merendahkan diri serendah-rendahnya dan memberikan penghormatan kepada Allah. Yang ketiga, dalam perikop kita ini Allah berdaulat atas segala bangsa dan mereka datang menyembahnya. Ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu Saudara kekasih, pemazmur telah ibaratkan musuh-musuh Israel itu seperti binatang-binatang. Batak di lamahan kita ya banyak sekali ya binatang-binatang di darat juga. Ternyata itu mewakili adalah kebuasan para manusia yang ingin menguasai orang lain, menguasai daerah orang lain. Tetapi justru pemazmur mengungkapkan Allah hanya mengatakan dihardik saja mereka kalah, diinjak-injak mereka binasa. Itulah orang-orang yang mencari perkara, mencari perang terhadap umat kesayangannya, yakni Israel. Maka dikatakan bahwa kelepasan pada masa lalu, pertolongan pada masa kini menunjukkan bahwa kemenangan Tuhan pada masa akan datang. Jadi ada 3 waktu, ya, ada 3 waktu. Ada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang sekarang itu adalah Yesus yang sudah mengalahkan maut itu dan yang akan datang, bahwa Dia tetap menjadi raja yang berkemenangan mengalahkan musuh-musuhnya. Inilah yang harus kita pegang dengan erat. Dalam Minggu Palma ini apa yang dapat kita bawakan. Raja-raja yang sudah ditaklukkan itu mereka membawa persembahan. Apalagi kalau kita ingat pada waktu Raja Salomo, ya. Raja-raja membawakan upeti. Mereka membawakan persembahan kepada raja-raja. Kepada Tuhan melalui raja-raja di bait Allahnya. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Kristus, apa yang harus kita persembahkan di dalam hidup ini sebagai penghormatan kita kepada Allah? Cukupkah hanya nyanyian pujian? Cukupkah hanya dengan doa? Cukupkah hanya dengan mendengarkan firman Tuhan? Harusnya melebihi itu. Ketika kita bernyanyi, mengekspresikan bahwa Tuhan itu adalah Raja yang meraja dalam hidupku. Ketika kita mengekspresikan Hosana, selamatkanlah Allah, dan kita sudah selamat karena Kristus sudah mati. Lalu apa yang harus kita persembahkan dalam hidup kita ini? Hidup kita, totalitas keberadaan kita di hadapan Allah. Cukup kita hanya rajin beribadah. Cukup kita hanya memuji Tuhan. Tapi bagaimana semua itu seirama, selaras. Baik perkataan kita dan juga perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Maka kita harus mengungkapkan
dan menegaskan dalam hidup kita seperti yang ditegaskan oleh pemazmur bahwa Dia adalah Tuhan atas semua bangsa. Dan jangan pernah kita menganggap sombong bahwa kita hebat, bahwa kita kuat, bahwa kita punya segala-galanya. Ternyata yang kita punya semua itu satu saat kita akan tinggalkan. Ya, ada yang dapat kita bawa sampai ke kuburan kita. Mungkin hanya nama baik saja ya. Apalah yang menjadi teladan iman kita, perbuatan kita yang kita membuat orang mengingat kita. Itu kan pesan dan kesan. Semua orang punya cerita. 1001 macam, semua orang punya cerita yang harus dilihat oleh orang lain. Pada tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan sering sekali menyebut pentingnya iman dalam politik. Satu kali pidatonya berkata yang mengingatkan bahwa jika bangsa lupa bahwa Allah berdaulat, maka bangsa itu hancur. Ini luar biasa ya. Negara superpower yang adikuasa, pemimpinnya punya iman seperti ini. Dalam hidup kita pun, kalau kita lupa bahwa Allah yang berotoritas dalam hidup kita, kita akan hancur. Dalam rumah tangga kita tidak menempatkan Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai ibu, maka keluarga akan hancur. Akan tercerai-berai. Kalau masih ada lagi seorang suami mengatakan, kamu kepala rumah tangga di rumah ini. Itu bukan hanya otoritasnya, otoriter ya. Seperti itu. Maka tidak akan ada yang betah. Apalagi anak-anak kita di zaman sekarang sangat sulit ya untuk diberikan nasihat. Guru mereka terbesar itu 80% itu teknologi sekarang ini. Apalagi anak-anak kita yang bisa menggunakan AI kan gitu ya. Itu guru mereka, itu guru besar. Saya berpikir dan merenungkan ini jangan-jangan nanti 20 tahun lagi orang gak perlu bersekolah. Hanya saja AI semua sudah bisa dijawab kok. Di pertanyaan masih sempat kita buka AI. Pertanyaan ini apa ini, nanti jawabannya yang pendeta apa. Semua bisa membuka itu kan. Orang menyusun skripsi tanya AI saja, gak perlu lagi capek-capek. Untuk apa bersekolah sampai 9 tahun, sampai 12 tahun. Orang semua sudah berguru di situ. Saya pun berguru juga di situ. Gak mau dong ketinggalan kan gitu. Sekalipun saya harus baca sana sini, lalu saya ramu semuanya kan begitu. Gak mudah memang berkhotbah. Tapi itulah perenungan. Apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini? Apakah Allah itu sebagai kekuasaan tertinggi, dia yang berdaulat? Atau masih ada teknologi yang lain? Di zaman teknologi canggih ini pun masih ada orang yang masih juga konvensional. Percaya pada kekuatan dunia ini. Pergi ke dukun, berhala. Nah itu anehnya kan gitu. Masa sih sudah zaman modern masih percaya pergi ke pusuk buhit, ke Samosir kan gitu. Aneh gitu. Maka kita diajarkan oleh Mazmur supaya kita mengakui kedaulatan Allah, kekuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita dalam minggu Palmarum ini bahwa Helikot Elohim, Allah hadir di tengah-tengah kita, menyelamatkan kita. Demikian Kristus Helikot Elohim, dia hadir sekalipun dia akan mati, di depannya sudah ada salib, maka dia akan memenangkan pertarungan itu, mengalahkan maut, kuasa dosa dan kuasa iblis. Marilah kita juga di dalam doa kita
Ya Raja Tuhanku, rajailah hatiku. Tidak cukup kita mengatakan, au anak ni raja, au boru ni raja. Alai buhado pangalaho kan itu. Ikon raja manian kan itu. Maka ketika kita mengatakan Tuhan adalah raja, dia adalah Allah, pemimpin kita yang berkuasa atas hidup kita, dialah yang harus merajai hati kita dan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Halikot Elohim, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan pemimpin kami yang hadir menyelamatkan kami. Demikian Kristus yang juga dielu-elukan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan kami, penyelamat kami, menyelamatkan kami dari dosa, dari kuasa maut dan juga iblis. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami memasuki minggu-minggu hari Passion, agar kami dapat merenungkan bahwa Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menang atas kematian, agar ada hidup yang kekal yang dapat kami terima. Terima kasih, ada banyak soalan yang kami hadapi, bahkan kematian. Kami percaya Engkau gembala yang baik, yang menyembuhkan kami, yang menjalan keluar menghadapi semua. Sehingga kami berkemenangan Tuhan menghadapi segala sesuatu, dan Tuhan menghadirkan itu agar kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik, rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Siapapun kami yang hadir pada saat ini, kami percaya dan mengaku bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang memiliki kekuasaan, yang berotoritas dalam kehidupan kami. Hidup mati kami Tuhan adalah milik-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami, serta roh kami. Engkaulah yang memberkati seluruh seruan kami, khususnya dalam doa syafaat ini. Semua apa yang sudah dibacakan oleh Inang Sintua kami, Ribka, dalam warta jemaat. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan solusi yang terbaik. Apapun yang menjadi program yang akan berjalan, dan melalui semua dewan yang ada di gereja ini, koinonia, marturia maupun diakonia, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dan semua rangkaian apapun yang akan dikerjakan, yang dialami oleh jemaat, Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya Engkau berjalan di depan kami, membuka jalan kami, menemukan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami, dari bayi yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, bahkan keluarga yang merindukan anak. Tuhan, Engkau adalah Allah masa depan yang memberikan terbaik dan menyediakan semuanya bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati mereka juga yang berulang tahun, kelahiran ataupun dalam rumah tangga. Mereka yang memberikan ucapan syukur dalam bentuk apapun, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Bahkan seluruh pelayanan kami, hidup kami melayani Tuhan, berkatilah. Agar kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan secara khusus jemaat yang sakit, baik di rumah sakit, ataupun yang berobat jalan. Matthew Situmorang, Riki Anjus Regar, Nyonya Marbun Borusihaan, Nyonya Barat Sintua Boru Tampu Bolon,
Daud Hutajulu, Bapak Ersihite Borusi Dauruk, Bapak P Tambunan Borusi Alagan, Elhanan Ernababan, Rijal Sitanggang, Jordan Neborhu, Axel Giovano Simanjuntak, Nyonya Sitorus Boru Pangaribuan, dan masih banyak lagi mereka yang sakit yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan, kami percaya Engkau lah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kasihani mereka Tuhan, berikan kesempatan supaya mereka dapat merenungkan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan mereka dapat bersyukur bahwa tangan Tuhan menyertai, memberkati mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Dan semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan, baik yang ada di rumah, live streaming, Tuhanlah yang memberkati kami. Ampunilah kami Tuhan, kami bersyukur karena kuasa kasih-Mu yang menyertai, memberkati, melindungi kami dan menyelamatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali.